Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, jumpa lagi bersama saya Yusri Razali. Kali ini saya ingin menjelaskan dalam video ini tentang peserta pemilu. Jadi beberapa waktu yang lalu saat saya mengisi materi pada mahasiswa sedang mengikuti kursus kepemiluan di KIP Kota Banda Aceh, mereka kebanyakan tidak paham dan tidak mengerti, bahkan tidak tahu siapa sih peserta pemilu. Baik itu peserta pemilu 2019 maupun peserta pemilu 2024 mendatang. Jadi bagi kalian siapa saja yang ingin tahu tentang peserta pemilu, saksikan terus video ini sampai dengan selesai. Rekan-rekan semuanya, beberapa waktu yang lalu KPU RI sudah mengeluarkan keputusan nomor 21 tahun 2022 menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum serentak tahun 2024. Oleh karena itu, video ini sangat penting saya jelaskan supaya rekan-rekan paham dan tahu siapa sih peserta pemilu. Rekan-rekan semuanya, peserta pemilu ini hanya 3 yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden ini harus diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik dengan ketentuan minimal harus memenuhi 20% dari jumlah kursi yang ada di DPR ataupun 25% dari suara sah pada pemilihan umum anggota DPR pada pemilu sebelumnya. Ini merupakan syarat mutlak dalam mengajukan ataupun dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Rekan-rekan semuanya, jumlah suara sah DPR RI pada pemilu tahun 2019 adalah 139.970.810 suara. Dari angka tersebut, kita dapatkan angka ambang batas minimal parlemen adalah sebesar 5.598.832 suara atau 4%. Sedangkan jumlah kursi di DPR pada pemilu tahun 2019 adalah 575 kursi. Ini menjadi syarat mutlak di dalam mengajukan bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden. Rekan-rekan semuanya, peserta pemilu yang kedua adalah partai politik. Partai politik di sini untuk mengajukan ataupun untuk mengusulkan anggota ataupun calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten kota. Kalau di Aceh namanya DPRA atau DPRK. Jadi tidak semua partai politik ini bisa ikut kontestan di dalam pemilu. Meskipun partai politik tersebut sudah disahkan oleh Kemenkumham, belum tentu partai politik tersebut bisa ikut dalam pesta demokrasi pemilu. Dan nantinya partai politik yang sudah disahkan oleh Kemenkumham akan dibuka masa pendaftaran oleh KPU dan didaftarkan kepada KPU dan KPU melakukan verifikasi, baik verifikasi secara administrasi maupun verifikasi secara faktual. Nantinya partai-partai yang sudah lolos verifikasi baik secara administrasi maupun secara faktual itu baru boleh ikut di dalam pesta demokrasi pemilu yang sudah partai-partai yang sudah disahkan oleh KPU sebagai peserta pemilu. Bagi kalian yang ingin maju sebagai bakal caleg ataupun calon legislatif untuk level DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, dan antara lain ini merupakan syarat yang harus kalian penuhi. Yang pertama adalah syarat usia minimal harus 21 tahun. Berarti kalau belum 21 tahun tidak boleh ataupun belum bisa menjadi calon legislatif. Yang kedua, kalian harus mampu ataupun harus bisa berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua. Sedangkan yang ketiga, kalian adalah minimal itu lulusan SMA atau SMK sederajat. Jadi tidak boleh
menjadi calon legislatif ini apabila tamat SMP dan sebagainya, karena syarat minimal adalah SMA. Meskipun kalian nantinya ingin melampirkan ijazah S1, S2, dan S3, ijazah SMA itu juga wajib dilampirkan di dalam berkas pencalonan nantinya. Dan yang keempat adalah bukan terpidana penjara lebih dari 5 tahun yang sudah ada kekuatan hukum tetap atau inkrah. Yang kelima, harus juga sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba. Nantinya akan di saat pencalonan ada mengurus berkas tentang sehat jasmani dan rohani itu di rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit yang ditunjuk untuk mengurus berkas-berkas tentang membuktikan bahwa kita sehat jasmani dan rohani, karena ini juga merupakan syarat untuk menjadi bakal calon legislatif. Yang keenam adalah harus terdaftar sebagai pemilih. Mau terdaftar sebagai pemilih di daerah manapun ini bebas, yang penting harus terdaftar sebagai pemilih. Sedangkan yang ketujuh adalah anggota partai politik. Nah, bagi kalian yang ingin maju sebagai calon legislatif harus terdaftar, harus menjadi anggota partai politik. Jadi tidak boleh menjadi calon legislatif kalau bukan anggota partai politik. Sedangkan yang kedelapan adalah apabila rekan-rekan semuanya sebagai ASN, TNI, Polri, ataupun pegawai BUMN, BUMD, ataupun pejabat negara lainnya, ini harus mengundurkan diri. Harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut, dari jabatan pemerintahan tersebut, ataupun dari yang diberikan gaji kalian oleh negara, harus mundur diri, dan itu juga menjadi syarat mutlak kalian bisa menjadi bakal calon ataupun calon legislatif di tingkatan manapun. Bahkan sampai dengan BUMDes ataupun BUMG kalau di Aceh, Badan Usaha Milik Gampung, itu juga harus mundur karena juga itu digaji oleh negara, harus mundur baru bisa kalian mengajukan diri sebagai calon legislatif. Mungkin ini di antara lain hal-hal yang perlu kalian persiapkan apabila kalian berkeinginan untuk maju sebagai calon legislatif. Rekan-rekan semuanya, peserta pemilu yang ketiga adalah perseorangan. Perseorangan ini khusus untuk calon anggota DPD RI, yaitu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jadi kalau tadi adalah yang sudah saya jelaskan, DPR ini merupakan utusan dari partai politik, sedangkan untuk DPD RI ini merupakan utusan dari daerah. Jadi setiap provinsi sama. Baik provinsi dengan jumlah penduduknya sedikit, jumlah provinsi dengan jumlah penduduknya banyak, tetap calonnya hanya 4 orang yang akan menjadi anggota DPD RI di setiap provinsi. Adapun persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD RI ataupun bakal calon anggota DPD RI, selain yang sudah saya sebutkan tadi pada syarat untuk menjadi calon legislatif yang diusulkan oleh partai politik, untuk DPD RI ada aturan lainnya ataupun ada persyaratan khusus seperti harus mendapatkan dukungan dari masyarakat di daerah pemilihannya. Antara lain adalah dengan jumlah DPT daftar pemilih kurang dari 1 juta, itu harus mendapat dukungan itu 1.000 pemilih. Ya, ini dibuktikan dengan KTP yang diserahkan di saat mendaftar kepada KPU. Sedangkan untuk DPT 1 sampai dengan 5 juta adalah harus menyerahkan dukungan di saat mendaftar adalah 2.000 KTP ataupun 2.000 bukti dukungan kepada KPU RI di saat mendaftar. Selanjutnya, DPT 5 juta sampai dengan 10 juta harus menyerahkan dukungan adalah 3.000 pemilih. Selanjutnya, DPT antara 10 sampai dengan 15 juta harus menyerahkan dukungan ataupun bukti dukungan 4.000 pemilih. Dan yang terakhir, dengan DPT 15 juta lebih, itu harus menyerahkan bukti dukungan yang berbentuk dengan fotokopi KTP itu 5.000 dukungan di saat mendaftar kepada KPU RI. Dan ini mungkin antara lain ketentuan ataupun syarat-syarat dalam menjadi bakal calon anggota DPD RI.
Demikianlah video singkat dari saya yang saya jelaskan tentang peserta pemilu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa mencerahkan kita semua. Dan jika video ini menarik, silahkan di-share kepada yang lainnya, di-subscribe juga channel saya ini. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.